1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baca juga 1 Korintus pasal 4. Hati yang memuliakan Allah bagian pertama. Saudara-saudara, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama langsung membicarakan sebuah materi yang sulit, namun sangat penting. Hubungan antara kesaksian Kristen dan ketundukan seorang Kristen. Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang sedang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sangat jelas mereka sedang menderita di bawah penganiayaan. Namun dalam kesusahan atau penderitaan mereka, Rasul Petrus mendorong mereka untuk tetap hidup kudus dan mengingatkan mereka akan hak istimewa mereka yang besar sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, dan mampu bertumbuh secara rohani sebagai suatu imamat yang kudus, karena mereka adalah bangsa yang kudus, menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, kemudian Rasul Petrus mendorong mereka secara lebih khusus mengenai perilaku mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ayat ini adalah perkataan yang memiliki dampak khusus pada orang-orang Kristen yang benar-benar mengalami permusuhan dari dunia yang tidak mengenal Allah dalam ayat yang ke-12. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 dan 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Poin di sini adalah bahwa orang-orang Kristen harus bersikap dan berbuat baik ketika dianiaya, bahkan ketika menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Hal ini didorong oleh Rasul Paulus dengan ungkapan yang paling kuat dengan menyebutnya kehendak Allah dalam ayat 15, kasih karunia ayat 19, dan kasih karunia pada Allah ayat 20, atau diperkenan Allah. Tentu perilaku seperti ini sangat berlawanan dengan natur manusia. Namun sebagai murid Kristus, kita berpijak pada teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orang-orang Kristen dipanggil untuk memanifestasikan karakter ini ketika diperlakukan secara tidak adil. Alasan kita yaitu karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya dalam ayat 21. Dengan perkataan lain, penderitaan dan penganiayaan secara aktual memberi kita kesempatan
yang unik untuk mencerminkan kepada dunia karakter Kristus. Ini mungkin terlihat sebagai konsep yang aneh dan radikal. Kita mungkin tidak suka untuk berpikir bahwa kesaksian kita terjadi dengan harga pribadi yang begitu mahal. Tetapi di sanalah letak arti pentingnya hati yang memuliakan Allah. Saudara-saudara, penderitaan menyibakkan kebenaran mengenai hati kita. Maukah kita tetap melayani Tuhan bahkan dalam penderitaan sekalipun? Memiliki hati yang memuliakan Allah adalah sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Saudara-saudara yang kekasih, sungguh senang belajar firman Tuhan dan semakin giat melayani di ladang Tuhan. HOR Ministry.